Ya, ada servisan kita TV merek Aqua. Untuk nomor serinya ini Akite 6100 tuh. Aqua Akite 6100. Nah, jadi informasinya dari yang punya TV, tempo hari sudah diperbaiki katanya. Jadi ini TV-nya hidup, tapi gambarnya nggak muncul. Seperti itu informasinya sebelumnya. Cuma dulu udah pernah diperbaiki, namun belum bisa katanya ya. Jadi TV-nya dipulangkan. Lalu TV-nya diantar kemari, saya akan nyalakan. Ya, jadi seperti itu, ngeblank biru. Saya akan matikan lagi. Ya, TV-nya mati. Saya akan nyalakan. Ya, TV sudah nyala. Nah, jadi ini TV-nya kerusakannya ada suaranya tapi gambarnya ngeblank ya. Jadi ini kalau disambung ke set top box, kalau disambung antena biasanya dia ini suaranya bisa keluar ya, ada siarannya, bisa juga dipindah channel tapi gambarnya ngeblank. Nah, jadi coba aja kita buka ya, apakah memang ini layarnya yang rusak, atau mainboardnya yang rusak, atau tikonnya yang rusak. Nah, jadi belum bisa saya ponis ini kerusakan di layar kacanya, LCD-nya kah, di tikonnya kah, atau di mainboardnya. Jadi kita akan cek dulu. Ya, ini udah saya bongkar TV-nya. Namun ternyata benar yang disampaikan kalau TV-nya ini katanya sudah pernah diperbaiki. Sudah pernah dicoba diperbaiki ya, tapi belum selesai gitu ya. Lantaran di sini ada bekas potongan jalur. Jadi memang sudah bekas diperbaiki ya. Nah, jadi untuk tahap pertama, untuk kerusakan gambar ngeblank seperti ini, jangan langsung kita ponis layarnya yang rusak dulu ya. Kita pastikan dulu tegangannya ini normal di tikonnya ini. Apakah sudah ada perintah dari mainboardnya ke tikonnya atau belum ya. Seperti tegangan 12 volt ya. Tegangan datanya ini yang 5 pasang kita coba cek dulu, kita akan ukur untuk memastikannya ya, kalau memang mainboardnya ini bagus ya. Backlight sudah menyala nih ya. Jadi untuk memastikannya mainboardnya ini sudah bekerja mengirimkan sinyal, kita coba ukur dulu tegangan 12 volt di tikonnya ini ya. Di sini ada fuse. Di sini fuse ya, di sekring. Saya akan cek di sekring ini. Ya, di sekring ini ada tegangannya 12 volt. ya. Lalu setelah fuse, setelah sekringnya di sebelahnya ya masuk juga, artinya sekringnya ini bagus nih. Kadang-kadang sekringnya ini bisa putus, bisa mengakibatkan gambarnya ngeblank ya. Lalu coba kita ukur
tegangan 1,8 di tikonnya ini. Di sini ada test point 1,8 volt PCC nih. Nah ini. Jadi kita ukur dulu tegangan 1,8 voltnya ini. Nah di sini. Ini harus hadir dulu tegangannya 1,8, tapi di sini 0,6 nih. Tegangannya hanya 0,6 volt. Harusnya ini tegangannya normal dulu. Lalu di sini di sebelah bawahnya ada bacaan PCC 3,3. Ini kita cek dulu. Ini tegangan 3,3 ini harus hadir dulu ini. Syarat utama. Nah, di situ tegangannya 0 volt. Jadi tegangan 3,3 sama tegangan 1,8 ini nggak muncul ya. Untuk tegangan 3,3 nya hilang, nggak muncul sama sekali. 1,8 tadi ngedrop. Nah jadi ini tegangannya ini hilang. Ini artinya saya belum tahu apakah memang IC-nya ini yang rusak ya. Entah memang IC-nya ini yang rusak, bisa juga ya, atau sambungannya ini ada yang korslet, bisa juga. Yang mungkin yang bekas dipotong ini ada yang nggak beres. Nah di sini ini udah bekas potongan pisau, jalurnya saya perhatikan di sini hancur. Nih, nah, jadi jalurnya ini hancur ini saat dipotong, mungkin bisa juga mengakibatkan dia protek ataupun jebol IC ini. Rusak ini kalau dia teman-teman sembarangan memotong jalur ini ya. Jadi kalau mau motong-motong jalur seperti ini, pastikan dulu dia tidak korslet jalurnya, baru dinyalakan TV-nya ya. Ini saya kurang tahu, jadi saya akan coba cek dulu jalurnya ini, apakah ini ada yang korslet ya atau gimana. Saya akan coba rapikan dulu yang sudah di sunat ini, yang sudah dipotong jalurnya. Ya ini jalurnya udah saya cek ya. Jalurnya udah saya cek, ternyata tidak ada yang korslet ya. Korsletnya sih nggak ada, belum tahu. Jadi ini mungkin saya akan coba suntik dulu tegangannya, tegangan 1,8 dan 3,3 volt ini. Coba saya akan suntik dulu menggunakan tikon seperti ini ya. Saya ada stok tikon. Saya akan jumper nanti tegangan 3,3 volt dan 1,8 langsung kemari. Apakah dia protek ya? Ya oke, ini udah saya rakitkan ya, suntikan untuk tegangannya. Ya jadi kalau untuk nyuntik tegangannya ini sebenarnya bisa disuntik pakai step down, step up juga ya. Atau bisa juga kalau dapat di kasus yang sama, bisa teman-teman suntik pakai tikon yang lain, yang bentuk lain tikonnya nggak masalah. Yang penting yang diambil test point tegangan 1,8 dan 3,3 voltnya aja. Jadi udah saya rakit. Ini untuk input 12 volt tegangannya untuk membangkitkan IC ini ya. Jadi outnya 1,8 suntik ke 1,8, 3,3 suntik ke 3,3. Nah jadi coba kita akan coba nyalakan dulu TV-nya, apakah dia protek ya, apakah tegangan dari suntikannya ini juga ngedrop atau tidak.
Lantaran terkadang kalau memang IC-nya ini yang rusak ya, biasanya kalau disuntik tegangannya seperti ini, dia nanti yang ini juga dia ngedrop biasanya tegangannya. Saya akan nyalakan TV-nya ya. Backlight-nya sudah menyala. Coba saya akan ukur tegangannya, apakah tegangannya ngedrop. Oh, sepertinya di sini biru, ada pantulan cahaya ya. Saya akan ukur tegangannya. Ya, di sini 3,3 sudah hadir ya, nggak protek. Lalu di sini 1,8 ya, 1,8 volt ya. Lalu coba saya tuh, lalu di sini tegangan PGL minus 9 ya, tegangannya sudah muncul ya. Sekarang coba kita intip apakah TV-nya sudah menampilkan gambar ya. Ya, TV-nya sudah tampil gambar. Saya akan pencet coba menu. Ya. Nah, jadi mungkin masalahnya hanya kemarin di situ ya, bisa juga ini mungkin ya. Mungkin saat pertama tempo hari TV ini waktu saat diperbaiki ya, bisa jadi memang tegangannya ini mungkin aja nggak keluar tegangannya. Bisa jadi ya, mengakibatkan gambarnya ngeblank, bisa juga ya. Atau mungkin tempo hari itu bisa juga lantaran panelnya ini memang ngeblank ya, ngeblank, lalu mungkin dipotong jalurnya. Setelah dipotong jalurnya, mungkin jalurnya korslet bersenggolan ya, lalu mungkin dinyalakan TV-nya, mengakibatkan IC-nya ini bermasalah. Jadi tegangan 1,8 dan 3,3 voltnya juga jadi hilang ya. Nah, jadi mungkin yang memperbaiki awalnya mungkin bisa juga nggak mau repot ya, beli tikon, atau mungkin nggak ada stok tikonnya, atau memang seperti apa kita nggak tahu. Pokoknya seperti itu aja. Jadi kalau bagi teman-teman pemula untuk melakukan pemotongan jalur ya, jika dapat digambar ngeblank ya seperti ini, habis dipotong jalur, diperhatikan dulu potongannya, jangan sampai korslet. Potongannya langsung teman-teman nyalakan ya. Biasanya kalau dia korslet saat dipotong ya, mungkin kurang rapi motongnya, dia mungkin jalurnya satu sama lain tuh mungkin bersenggolan, lalu dinyalakan ya. Jadi saat nyala IC-nya ini protek, rusak ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan video ini yang singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula khususnya ya, karena kali ini pekerjaan kita nggak begitu berat ya, sedikit aja masalahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.